Sengaja, ia pun bertemu dengan Jiwon yang sedang mencari akar tanaman di hutan untuk membuat ramuan. Jiwon tak menyangka ada wanita cantik di sebuah hutan yang cukup berbahaya. Jiwon mengira wanita itu adalah Dayang yang tersesat dilihat dari pakaian yang digunakan. Ia lalu mengajak Pangeran Dami untuk segera pergi karena para pasukan kerajaan tengah berlatih berburu. Pangeran awalnya menolak, tapi karena takut penyamarannya diketahui sang paman, ia berlari menghindari pasukan bersama Jiwon. Sampai di ujung jurang, mereka nekat menceburkan diri ke dalam sungai. Untuk kedua kalinya, Pangeran Dami menyelamatkan nyawa Jiwon. Jiwon tersadar di sebuah tepi sungai, sementara pangeran belum berani menemui ayahnya dengan pakaian yang basah kuyup. Saat itu, ada seseorang yang menyerang pangeran. Beruntungnya, sepupu pangeran yang bernama Hyun datang menyelamatkannya. Pangeran berganti pakaian yang dibawa pelayan Dokbong. Pengawal Yeon berusaha mengejar sosok misterius itu lalu membawa jasadnya ke hadapan putra mahkota. Mereka belum bisa mengungkap siapa dalang di balik penyerangan Pangeran Dami. Namun, para menteri mengira mereka adalah pemberontak yang tak menyukai penasehat dan ingin menghabisi nyawa cucunya itu. Atas kejadian tersebut, pasukan kembali ke istana. Setelah kepergian Tuan Putri, rupanya putra mahkota telah memiliki istri dan seorang putra laki-laki. Terlihat Permaisuri tak begitu menyukai menantunya itu. Begitu juga dengan Pangeran Dami bersikap dingin kepada ibu dan saudara tirinya, yaitu Pangeran Jaehyun. Di lain tempat, Jiwon berhasil membawa ramuan yang diminta Soun, sehingga bisa membawa temannya Yongji pulang bersamanya. Malam harinya, ia mendapat jadwal untuk memberikan pengobatan Dayang istana. Kesempatan itu ia manfaatkan untuk mencari tahu siapa wanita yang ditemuinya di hutan. Namun, tak ada satupun Dayang yang mengenali ciri-ciri wanita yang disebut Jiwon. Jiwon ternyata bisa dengan mudahnya masuk ke istana karena dibantu oleh seorang teman yang juga prajurit istana. Saat akan pulang, Jiwon terlihat oleh pangeran yang sedang memanah. Melihat adanya orang asing, pangeran menguntit Jiwon hingga ke sebuah pondok. Pangeran heran mengapa pria itu mengetahui pintu rahasia miliknya dulu sewaktu menjadi Dayang. Jiwon lalu pergi meninggalkan istana dengan luka gores di pipinya. Setibanya di rumah, Jiwon didatangi ayahnya yang ingin mengajaknya pulang. Diketahui sepulang Jiwon berguru di Ming, ia belum kembali ke rumah, malah memilih untuk tinggal di sebuah tempat terpencil sebagai tabib. Rupanya hal itu Jiwon lakukan karena ia masih membenci sang ayah dan belum dapat memaafkan perbuatan kejinya beberapa tahun lalu. Padahal ayah Jiwon ingin anaknya mempunyai karir yang bagus di istana. Tapi Jiwon bertekad untuk menjadi dirinya sendiri dan menyuruh ayahnya pulang. Pangeran Dami dan Dokbong berkunjung ke tempat pengobatan Jiwon untuk memastikan identitas Jiwon. Apakah pria itu adalah anak dari inspektur istana? Namun sayangnya Jiwon tak ada di tempat. Ia ditemui oleh asistennya yang bernama Jilgem. Mengira Dokbong pria kaya raya, Jilgem memberitahu jika Jiwon sebenarnya berada di suatu tempat hiburan untuk minum arak. Pangeran menyelinap masuk tempat itu. Namun tak sengaja, ia mendengar percakapan antara paman dan guru kerajaan. Sang paman membicarakan hal buruk tentang pangeran, sehingga menimbulkan salah paham di antara pengawal istana. Paman memukuli pria itu tanpa ampun dan membuat kericuhan. Mengetahui hal itu, Jiwon menyelamatkan pangeran dan bersembunyi di suatu tempat. Pada saat itulah Jiwon merasa pernah melihat pangeran sebelumnya. Tapi pangeran membantahnya lalu meninggalkan Jiwon menemui sang paman untuk memberi peringatan kepadanya. Sebelum beranjak pergi, pangeran meminta Jiwon untuk tak muncul di hadapannya. Dikarenakan Jiwon sudah mulai curiga tentang identitas pangeran yang seorang wanita. Terlebih, Jiwon adalah putra dari Inspektur Sekjo. Di lain tempat, penasihat meminta Inspektur Sekjo untuk menjadikan Jiwon sebagai guru pangeran. Karena Jiwon memiliki kemampuan akupuntur yang hebat dan pernah menyelamatkan nyawa seorang menteri di kerajaan Ming. Dikabarkan utusan kerajaan Ming akan datang.
Jiwon dianggap akan memberikan kekuatan dan dukungan penuh kepada pangeran. Jiwon berada di tempat seorang wanita bernama Soun untuk menerima upahnya karena berhasil menyembuhkan penyakit kulitnya. Ketampanan Jiwon berhasil memikat wanita itu. Setibanya di rumah, Jiwon mendapatkan beberapa orang berbaju hitam mengobrak-abrik tempat prakteknya, serta melukai asistennya Jilgem dan Yongji. Mereka bertiga lalu dibawa menuju ke suatu tempat, di mana ternyata orang-orang tersebut adalah suruhan inspektur istana. Jiwon yang awalnya menolak permintaan ayahnya untuk bergabung ke istana, akhirnya bersedia menjadi guru pangeran, agar kedua asisten Jiwon bisa selamat. Di istana, pangeran yang sedang menulis bersama Pangeran Hyun melanjutkan kelas belajarnya dengan guru yang baru. Pangeran sangat bersemangat mengetahui bahwa gurunya saat ini adalah seorang yang masih muda yang merupakan pilihan dari sang kakek. Benar saja, guru itu adalah Jiwon. Pangeran yang sedari awal menghindari Jiwon memohon kepada ayahnya agar mengganti Jiwon dengan guru yang lain, karena Jiwon telah menyelinap ke istana untuk mengobati para dayang dengan bantuan seorang prajurit. Tapi setelah diselidiki, dayang dan prajurit yang dimaksud membantahnya, sehingga usaha pangeran untuk membuktikan kelemahan Jiwon pun sia-sia. Tak habis akal, pangeran juga menyebut bahwa gurunya kerap menghabiskan waktu di tempat hiburan. Hal itu pun menjadi bumerang untuk pangeran yang mengakui bahwa ia sendiri telah pergi ke tempat yang sama. Ayah pangeran justru marah ketika mengetahui kelakuan pangeran yang kurang pantas itu. Pangeran dan kedua pelayannya merencanakan sesuatu agar Jiwon segera mengundurkan diri menjadi guru pangeran, karena hal itu akan mengancam rahasia pangeran selama ini. Pangeran membuat tugas yang sangat berat untuk Jiwon, yaitu merangkum berbagai jenis buku dalam 1 hari saja. Tantangan kedua, pangeran mengajak Jiwon untuk minum bersama hingga mabuk berat, sehingga Jiwon akan terlihat buruk di hadapan raja. Tapi ternyata Jiwon sudah menelan ramuan sebelumnya untuk menangkal efek arak yang ia minum. Pangeran terlihat bingung mengapa Jiwon tak kunjung mabuk, padahal ia sudah menghabiskan banyak botol arak. Tantangan berikutnya, Jiwon diminta untuk mengambil ikan di sungai dengan menggunakan wadah dari bambu, yang hal itu dirasa sangat sulit. Tapi lagi-lagi Jiwon berhasil menyelesaikan tugas dari pangeran. Jiwon tak tahan dengan perlakuan pangeran yang semena-mena, sehingga ingin mengundurkan diri. Tapi ia teringat akan ucapan ayahnya, jika dalam 2 minggu ke depan utusan dari kerajaan Ming akan datang, dan Jiwon ditugaskan untuk mendampingi pangeran. Tak ada pilihan lain, Jiwon harus tetap melanjutkan pekerjaannya demi nyawa kedua asistennya. Ia lalu mengatakan kepada pangeran bahwa tak akan mundur sejengkal pun dengan tantangan yang pangeran buat. Malam harinya, Jiwon menemui Pangeran Hyun, karena sedari kecil mereka memang bersahabat. Hyun tak menyangka Jiwonlah yang saat ini menjadi guru pangeran. Semakin hari, pangeran semakin berusaha menghindari Jiwon. Hingga pada suatu ketika, pangeran malah berlatih memanah ketimbang mengikuti kelas belajarnya. Jiwon yang resah mencari pangeran ke sekitar istana. Jiwon lalu mengajukan permintaan kepada pangeran agar bersedia bertaruh dengannya untuk mengikuti penilaian dari semua tutor di istana. Jika Jiwon memenangkan penilaian itu, pangeran harus mengikuti semua kelas bersama Jiwon. Singkat cerita, pangeran menerima tantangan Jiwon karena Jiwon sendiri bersedia mengorbankan nyawanya untuk menjadi sasaran panah pangeran. Hal itu pun menjadi tontonan dari penghuni istana, termasuk penasehat dan juga Pangeran Hyun. Di bagian lain istana, Pangeran Hyun mengingatkan Jiwon untuk tidak berbuat nekat yang bisa membahayakan nyawanya sendiri. Jiwon juga menanyakan hubungan antara penasehat istana dengan pangeran yang terlihat kurang akur, padahal pangeran adalah cucunya sendiri. Sementara itu, penasehat menemui pangeran memintanya agar tak membuat keributan lagi di istana. Pangeran lalu bertanya alasan sang kakek mengangkat Jiwon sebagai gurunya. Apakah karena ia adalah anak dari inspektur istana?
Penasehat mengatakan bahwa Ji-won adalah seorang yang berhasil lulus tes di usia yang sangat muda untuk menjadi seorang guru istana. Ia beranggapan bahwa Ji-won bisa membantu pangeran dalam hal apapun dan kapanpun karena keahlian yang Ji-won miliki, sehingga pangeran tak perlu berjuang sendiri di dalam istana. Ji-won mengajukan tes untuk pangeran, yang mana pangeran harus menebak biji apa yang Ji-won berikan. Pangeran harus menjawab tanpa bantuan dari siapapun. Hal itu membuat pangeran kesulitan sehingga mencari jawabannya dari berbagai buku. Pangeran kini berada di sebuah perpustakaan. Tak sengaja, ia menemukan sebuah kotak usang yang di dalamnya berisi catatan Ji-won sewaktu mereka masih kecil. Dari situlah pangeran mengetahui jika biji itu adalah biji bunga teratai. Singkat cerita, dalam penilaian dari beberapa tutor istana, Ji-won berhasil membuat putra mahkota terkesan dengan filosofinya tentang bunga teratai. Hal itu justru membuat penilaian yang kurang baik untuk pangeran. Malam harinya, Ji-won menemui pangeran. Pangeran berujar bahwa Ji-won harus mempersiapkan mentalnya ketika berada di istana, karena sesungguhnya banyak yang tak Ji-won ketahui tentang pangeran. Walau istana saat ini adalah tempat yang berbahaya, Ji-won tak akan takut sedikit pun, karena yang lebih ia takutkan adalah melihat perbuatan yang tercela dan mengikuti jejak mereka. Ucapannya ini mungkin ada kaitannya dengan kelakuan ayahnya sendiri yang rela melakukan apapun demi kekuasaan. Pangeran terkejut melihat seorang kesatria berpedang yang muncul di hadapannya. Ternyata, ia adalah Kim Gaon yang mulai hari itu menjadi pengawal pangeran atas perintah permaisuri atau nenek pangeran. Ia sangat mengkhawatirkan keselamatan pangeran setelah kejadian di perburuan istana beberapa hari lalu. Permaisuri sedikit kecewa kepada putra mahkota karena kurang memperhatikan pangeran sejak menikah lagi. Pelayan Dokbong mulai memberi arahan kepada Kim untuk menjadi pengawal pangeran. Keesokan harinya, pangeran bersama sepupunya Hyun keluar istana untuk mengunjungi pasar rakyat. Di suatu toko perhiasan, Hyun memberikan sebuah cincin yang sebelumnya pangeran sukai. Hyun mengira pangeran akan memberikan cincin bunga itu untuk seseorang yang menjadi pasangan pangeran nantinya. Sebuah peristiwa terjadi yang membuat topi pangeran basah. Hyun berniat mencari topi baru untuk pangeran. Di sisi lain, Ji-won melihat pangeran di seberang jalan seorang diri tanpa adanya pengawal di sampingnya. Melihat banyak orang yang menertawai pangeran, Ji-won meminjamkan topinya untuk pangeran.